apa yang sebenarnya ada di balik garis cakrawala. Kita, manusia modern, merasa telah memetakan seluruh isi bumi dengan satelit dan teknologi. Namun para ulama terdahulu dan manuskrip-manuskrip berdebu yang jarang kita buka, menceritakan kisah yang berbeda. Bahwa di lautan lepas, di titik koordinat yang tidak bisa dijangkau oleh GPS sekalipun, ada wilayah-wilayah terlarang. Wilayah yang dijaga bukan oleh tentara manusia, melainkan oleh makhluk yang ditugaskan Allah untuk menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Jika dalam kisah Nabi Nuh ada makhluk-makhluk penjaga bahtera yang tersembunyi, seperti nas-nas atau himas yang tercatat dalam kitab Ajaibul Makhlukat, maka kisah kali ini jauh lebih mengerikan. Ini bukan tentang menjaga kapal agar tidak tenggelam, tapi menjaga sebuah pulau agar tidak ada yang keluar darinya sebelum takdir ditetapkan. Mari kita putar waktu ke belakang, ke masa di mana Tamim Ad-Dari, seorang pelaut tangguh, bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Judzam, menaiki sebuah kapal. Niat mereka sederhana, berdagang. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang bukan sekadar air, melainkan seperti tangan raksasa yang menyeret mereka keluar dari dunia yang mereka kenal. Bayangkan, 30 hari, 1 bulan penuh, diombang-ambingkan di tengah lautan tanpa bintang penunjuk arah, tanpa daratan, dikepung kegelapan malam dan ombak yang, meminjam istilah kitab klasik, bergulung seperti gunung-gunung hitam. Di momen keputusasaan itulah, saat perbekalan menipis dan harapan hampir punah, arus laut membawa mereka ke sebuah pulau di arah terbenamnya matahari. Pulau itu sunyi, terlalu sunyi, tidak seperti pulau tropis yang kita bayangkan. Di dalam riwayat Sahih Muslim dan syarah-syarah kitab hadis lainnya, pulau ini digambarkan memiliki aura yang berbeda. Saat kaki mereka menyentuh pasir pantai, mereka tidak sadar bahwa mereka telah melangkah masuk ke dalam zona zero ground dari peristiwa akhir zaman. Di sanalah, dari balik semak-semak yang gelap, sebuah pasang mata sedang mengawasi mereka. Bukan manusia, bukan jin, tetapi sesuatu yang lain. Sahabat, cobalah Anda bayangkan berdiri di posisi mereka. Anda baru saja selamat dari badai sebulan penuh. Anda lelah, lapar, dan haus. Anda melihat daratan, harapan muncul. Mereka pun turun ke sekoci-sekoci kecil, mendayung menuju pantai saat matahari mulai tenggelam. Waktu maghrib, waktu di mana batas antara dunia nyata dan gaib menipis. Persis seperti deskripsi waktu munculnya Tairul Lail dalam kisah Bahtera Nuh. Hutan di pulau itu lebat, namun bukan lebat yang menenangkan. Ada keheningan yang janggal. Tidak ada suara burung yang lazim, tidak ada serangga yang bersahutan, hanya suara angin yang berdesis melewati celah-celah pepohonan tua. Para ulama tidak mendeskripsikan secara rinci flora di pulau itu, namun atmosfer yang tertangkap dalam teks menyiratkan sebuah tempat isolasi, penjara alamiah yang diciptakan Tuhan. Saat mereka melangkah lebih dalam mencari air atau tanda kehidupan, tiba-tiba semak belukar di hadapan mereka bergerak, bukan karena angin. Ada sesuatu yang berat sedang menyeret tubuhnya mendekat. Bunyinya bukan langkah kaki, tapi gesekan kasar, serek, serek. Dan di sanalah ia berdiri, menghadang jalan mereka. Makhluk itu tidak menyerang, tidak mengaung seperti singa, tidak mendesis seperti ular falak. Ia hanya diam. Namun diamnya makhluk ini jauh lebih mengerikan daripada auman serigala manapun. Bentuknya membingungkan akal sehat manusia. Dalam kitab-kitab syarah, digambarkan bahwa para pelaut ini terdiam kaku. Otak mereka berusaha memproses apa yang mereka lihat. Apakah ini beruang? Bukan. Apakah ini kera raksasa? Bukan. Ini adalah makhluk yang seluruh eksistensinya ditututi oleh satu hal, bulu. Bulu yang begitu tebal, begitu lebat, dan begitu panjang.
Jika Anda ingat deskripsi Akrab Al-Kabir yang memiliki tubuh sekeras besi dan hitam legam, maka makhluk ini memiliki aura kegelapan yang sama, namun dalam tekstur yang berbeda. Ia berdiri di sana, seperti gumpalan benang kusut raksasa yang hidup, memblokir jalan, seolah menjadi penjaga gerbang neraka yang belum dibuka. Dan yang paling mengerikan, Anda tidak bisa melihat matanya. Mari kita bedah wujud makhluk ini berdasarkan riwayat Tamim Ad-Dari. Dalam teks aslinya, kalimat yang digunakan sangat spesifik. Dabah akhlab kathiro sya'ri. Seekor binatang yang berbulu sangat lebat. Saking lebatnya bulu itu, Tamim Ad-Dari berkata dengan gemetar, La yudra ma kubuluhu min duburihi. Tidak diketahui mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya. Bayangkan itu. Tidak ada wajah, tidak ada moncong, tidak ada ekor yang terlihat, hanya gundukan bulu kaku yang berdiri tegak. Apakah ia sedang menatapmu, atau ia sedang membelakangimu? Ketidakpastian inilah yang memicu teror psikologis. Bulu itu mungkin sekasar ijuk, atau mungkin setebal wol domba namun berminyak dan kotor, menutupi seluruh anatominya. Ia seperti nas-nas yang bentuknya tidak masuk akal bagi logika manusia. Jika nas-nas mengerikan karena tubuhnya yang hanya separuh, makhluk ini mengerikan karena tubuhnya yang terlalu penuh. Para sahabat yang melihatnya ketakutan. Mereka mengira itu adalah syaitan, jin jahat yang memanifestasikan diri. Karena dalam logika padang pasir, tidak ada hewan normal yang bentuknya seperti itu. Lalu, keajaiban gelap itu terjadi. Dari balik gundukan bulu yang tak berwajah itu, terdengar suara, bukan geraman, tapi kata-kata, fasih, jelas, menggunakan bahasa yang mereka pahami. Celaka kalian, siapakah kalian ini? Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Hewan itu berbicara. Dalam kisah Sul Anbiya atau kisah-kisah klasik, hewan berbicara biasanya adalah mukjizat Nabi, seperti Himas yang diperintah Nabi Nuh. Tapi ini bukan mukjizat, ini terasa seperti interogasi. Dengan terbata-bata, mereka menjawab bahwa mereka adalah manusia yang terdampar. Lalu makhluk itu tidak membuang waktu. Ia tidak tertarik memakan mereka. Ia tidak tertarik menyakiti mereka. Ia memiliki misi yang jauh lebih spesifik. Ia memperkenalkan dirinya dengan satu nama yang akan tercatat abadi dalam eskatologi Islam. Ana al-Jassasah. Akulah al-Jassasah. Nama ini berasal dari kata tajassus, yang artinya memata-matai, mencari kabar atau mengintai. Ia adalah sang mata-mata. Mata-mata bagi siapa? Untuk apa ia ada di pulau terpencil ini dengan wujud yang begitu mengerikan? Al-Jassasah tidak membiarkan mereka bertanya lebih lanjut. Dengan nada yang mendesak, ia berkata, Pergilah kalian kepada lelaki yang ada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita dari kalian. Perhatikan ini, makhluk mengerikan ini hanyalah penjaga pintu. Ia hanyalah resepsionis dari sebuah teror yang lebih besar. Ia menunjuk ke sebuah bangunan tua di tengah pulau. Mungkin reruntuhan kuno, mungkin goa yang menyerupai bangunan. Di sana ada seseorang yang menunggu. Sikap Al-Jassasah ini mengingatkan kita pada Dabbah At-Tawafan dalam kitab Nawadirul Mamlakah. Makhluk penjaga pintu Bahtera Nuh yang berdiri di gerbang, menyeleksi siapa yang boleh masuk dan keluar. Namun bedanya, Al-Jassasah bukan menjaga keselamatan, ia menjaga sang fitnah. Ia menggiring Tamim dan rombongannya untuk menemui Al-Masih Ad-Dajjal yang sedang terbelenggu besi. Al-Jassasah bertugas mengumpulkan informasi dari dunia luar. Apakah danau Tiberias sudah kering? Apakah pohon kurma Baisan masih berbuah? Ia adalah agen intelijen bagi Dajjal. Para ulama tafsir klasik berdebat panjang mengenai hakikat Al-Jassasah. Apakah ia jenis jin? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari cenderung menyebutnya sebagai syaitan yang menyerupai hewan. Namun ada pendapat lain yang lebih menarik, bahwa Al-Jassasah adalah hewan nyata
spesies purba yang umur biologisnya dipanjangkan oleh Allah, sama seperti umur Dajjal yang dipanjangkan. Ia adalah simbol dari kabar buruk. Ia berbulu tebal, menutupi wajah dan identitasnya, sebagaimana fitnah akhir zaman yang samar, syubhat, sulit dibedakan mana yang hak dan mana yang batil, seperti sulitnya membedakan mana depan dan belakang tubuhnya. Ia bergerak cepat, agresif dalam bertanya, namun patuh total pada sosok yang dibelenggu di biara itu. Ini adalah peringatan bagi kita. Jika hewan saja begitu setia melayani Dajjal, bagaimana dengan manusia yang imannya tipis di akhir zaman nanti? Sahabat, kisah Al-Jassasah dan pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Dan apa respon Nabi? Beliau tidak membantahnya. Beliau justru naik ke mimbar, tersenyum, dan membenarkan kisah Tamim, karena sesuai dengan apa yang pernah beliau sampaikan tentang Dajjal. Ini adalah stempel validasi tertinggi. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Pulau itu ada, makhluk berbulu tanpa wajah itu ada, dan lelaki yang dibelenggu itu masih menunggu saat pelepasan. Namun, seperti halnya kisah Bahamut yang menopang bumi, atau Himas yang menarik kapal Nuh, kita harus mendudukkan riwayat ini dengan bijak. Kisah ini bukan untuk membuat kita takut pada bulu tebal atau pulau terpencil. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah mampu menciptakan penjara yang tak terlihat mata manusia. Allah mampu menciptakan sipir penjara berwujud hewan yang bisa berbicara. Al-Jassasah mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang belum terungkap, bahwa di balik layar kesibukan dunia modern kita, ada skenario ilahi yang sedang berjalan menuju titik akhirnya. Apakah Al-Jassasah masih hidup hari ini? Apakah ia masih mondar-mandir di pulau itu, menunggu satelit Google Earth menangkap bayangannya? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti, tugas kita bukan mencari pulaunya, tapi mempersiapkan diri agar tidak terjerumus dalam fitnah sosok yang dijaganya. Mungkin makhluk-makhluk misterius ini sengaja disembunyikan Allah untuk menguji siapa di antara hambanya yang beriman pada yang goib dan siapa yang hanya percaya pada apa yang bisa dilihat mata. Jika Anda merasakan getaran yang sama saat mendengar kisah-kisah dari kitab kuno yang jarang dibuka ini, jika Anda ingin kita terus menggali manuskrip-manuskrip yang terlupakan tentang sejarah gelap dan cahaya peradaban, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya, karena masih banyak lembaran usang yang belum kita bacakan untuk Anda. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.